Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan EBS, Exegetical Bible Study. Ini adalah video yang kedua mengenai topik apakah iman adalah pemberian Allah menurut Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Dalam analisa ini saya mencoba menjelaskan pertanyaan ini dari satu analisa saja, yakni analisa kontekstual. Nah, dalam video yang pertama, saya telah menjelaskan di sana dari dua analisa, yakni analisa tekstual dan analisa gramatikal. Dan secara gramatikal, yang dimaksud sebagai pemberian Allah dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 di sana adalah keselamatan. Karena kata itu dalam frasa itu bukan hasil usahamu atau kata tauto dalam Yunaninya mengacu kepada keselamatan. Oleh sebab itu dalam analisa kontekstual ini kita fokus melihat apakah secara kontekstual menyatakan bahwa keselamatan itulah yang dimaksud sebagai pemberian Allah juga. Dalam kata lain, apakah secara kontekstual sependapat dengan analisa gramatikal. Sama-sama menyatakan bahwa yang dimaksud pemberian Allah di sana adalah keselamatan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum menonton video yang kedua ini, saya berharap supaya Bapak Ibu menonton terlebih dahulu video yang pertama saya. Supaya Bapak Ibu memiliki penjelasan atau pemahaman yang komprehensif, khususnya tentang topik ini dari EBS. Nah, teks Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, LAITB menerjemahkan demikian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau dalam teks Yunani berbunyi begini, te garchariti estes sesosmenoi diapisteos, kai tauto auk ek umon, teau taudron, auk ek ergon, inametis kau kesetai. Nah, saya perlu tegaskan lagi bahwa secara gramatikal dalam video yang pertama saya sudah jelaskan bahwa kata itu di sini dalam frasa itu bukan hasil usahamu yang merupakan perbedaan penafsiran di sini mengacu kepada keselamatan. Oleh sebab itu yang dimaksud pemberian Allah di sini adalah keselamatan secara gramatikal. Nah, dalam analisa konteks ini sekali lagi saya katakan bahwa kita mencoba meneliti, melihat apakah secara kontekstual menyatakan hal yang sama, menyatakan bahwa yang dimaksud pemberian Allah dalam kontekstual Efesus pasal 2 ya ayat 8 sampai 9 itu berbicara tentang keselamatan. Nah, perlu saya sampaikan bahwa dalam analisa kontekstual itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama konteks dekat dan konteks jauh. Nah, konteks dekat itu terdiri dari 2 atau 3 paragraf sebelum atau sesudah teks yang sedang kita teliti atau pelajari atau tafsirkan. Oleh sebab itu konteks dekat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 itu 2 atau 3 paragraf sebelum teks Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Dan 2 atau 3 paragraf setelah Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Nah, sedangkan konteks jauhnya adalah mengacu pada keseluruhan surat Efesus dari pasal pertama hingga pasal terakhir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau membaca Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10,
yang merupakan konteks dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, Bapak Ibu akan melihat di sana pasal ayat 1 sampai 3 itu menjelaskan tentang keadaan jemaat Efesus dan Paulus sebelum mereka diselamatkan. Nah, di sana ditegaskan bahwa mereka sebelum diselamatkan adalah mati. Mati dalam pengertian di sini adalah mati secara rohani, bukan mati secara fisik. Mengapa mereka mati? Dalam ayat 1 dijelaskan karena pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Kemudian karena mereka mengikuti jalan dunia ini dalam ayat 2. Nah, dalam ayat 3 dijelaskan bahwa Paulus juga sama seperti jemaat Efesus ini sebelum diselamatkan, mati secara rohani. Kenapa? Karena dia hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak dagingnya, lalu menuruti kehendak pikiran jahatnya. Nah, kemudian setelah Paulus menjelaskan tentang keadaan jemaat Efesus sebelum diselamatkan, lalu dalam ayat 4 sampai ayat 10, di sana dia berbicara tentang keselamatan. Dia menjelaskan di sana alasan mereka diselamatkan, alasan jemaat Efesus dan dia diselamatkan. Mengapa saya menggunakan kata jemaat Efesus dan Paulus? Karena di sana Paulus menggunakan kata kita, di mana jemaat Efesus termasuk di dalamnya dan juga Paulus. Nah, dalam ayat 4, 5, 8, 9a, di sana dijelaskan bahwa alasan mereka diselamatkan itu adalah oleh karena kasih karunia. Kemudian dalam ayat 5 dan 6 juga dijelaskan ada 3 tindakan keselamatan itu. Yang pertama, Allah menghidupkan mereka bersama Kristus. Mereka di sini yang saya maksud adalah kita Paulus dan jemaat Efesus. Nah, kata menghidupkan di sini bicara masalah bukan menghidupkan secara fisik, dari mati secara fisik lalu dihidupkan, dibangkitkan, bukan, tapi karena keadaan jemaat Efesus tadi yang mati secara rohani, maka mereka dihidupkan kembali, rohaninya dihidupkan kembali, ya. Lalu membangkitkan mereka. Kemudian memberikan tempat bagi mereka bersama-sama dengan Kristus di surga. Ini 3 tindakan keselamatan yang dicatat dalam ayat 5 dan 6. Lalu Paulus juga menjelaskan tujuan mereka diselamatkan berdasarkan kasih karunia itu. Apa tujuan mereka diselamatkan berdasarkan kasih karunia? Ada 2 tujuan, ya. Dalam ayat 7 di sana dijelaskan tujuan yang bersifat future, masa depan. Yaitu Allah ingin menunjukkan kepada mereka, kepada kita, ya, kepada jemaat Efesus dan Paulus, kekayaan kasih karunia-Nya di masa yang akan datang. Ya, makanya bersifat future ini. Kemudian kalau kita melihat di ayat 10, di sana ada tujuan yang bersifat present atau bersifat kini di dunia ini yang harus dilakukan oleh jemaat Efesus dan Paulus di dunia ini saat ini. Yakni melakukan pekerjaan baik yang telah disiapkan oleh Allah sebelumnya. Menarik ya, perhatikan di sini. Ayat 10 ini menyatakan tujuan mengapa jemaat Efesus diselamatkan berdasarkan kasih karunia itu. Jangan dibalik. Karena ada banyak orang beranggapan dengan melakukan pekerjaan baik supaya kita diselamatkan. Itu salah. Yang dikatakan Paulus, tujuan kita diselamatkan adalah melakukan pekerjaan baik. Bukan melakukan pekerjaan baik supaya kita diselamatkan. Tidak, itu salah. Ya. Kemudian Paulus dalam ayat 9b juga memberikan larangan, ya. Larangan kepada jemaat Efesus, ya, karena mereka diselamatkan berdasarkan kasih karunia secara cuma-cuma, maka ada larangan buat mereka, yakni supaya mereka jangan memegahkan diri atas keselamatan itu. Mengapa? Karena keselamatan itu adalah
kasih karunia cuma-cuma, bukan hasil pekerjaan mereka, bukan hasil usaha mereka. Nah, kita sudah paham ya tentang konteks Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Sekarang kita bertanya, apa pemberian Allah yang diterima oleh jemaat Efesus dalam konteks Efesus 2 ayat 1 sampai 10 ini? Apa pemberian Allah atau apa yang diterima oleh jemaat Efesus dalam konteks Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10? Jelas bahwa yang diterima oleh jemaat Efesus adalah keselamatan, atau pemberian Allah kepada jemaat Efesus adalah keselamatan. Kemudian setelah kita melihat konteks Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10, sekarang kita melihat secara konteks sekat penggunaan kata toto, ya, penggunaan kata toto atau itu. Karena yang kita teliti dalam gramatikal adalah kata toto, kata itu dalam frasa itu bukan hasil usahamu. Nah, sekarang kita akan melihat penggunaan kata toto ini dalam konteks dekat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Nah, kata toto ini muncul dalam Efesus pasal 1 ayat 15, pasal 3 ayat 1, pasal 3 ayat 14. Ya. Kalau dalam Efesus pasal 1 ayat 15, di sana ada kata toto. Itu. Ya. Nah, kata toto ini dalam Efesus pasal 1 ayat 15 itu mengacu pada konsep ya atau gagasan atau ide ayat-ayat sebelumnya, yakni pasal 1 ayat 3 sampai 14. Jadi yang dimaksud toto di sini dalam Efesus pasal 1 ayat 15 ini adalah mengacu kepada konsep atau gagasan atau ide pasal 1 ayat 3 sampai 14. Demikian juga dalam Efesus pasal 3 ayat 1. Ada kata toto di sana. Ya, toto di sini, ya. Dan kata toto di sini ya yang diterjemahkan itulah itu juga mengacu kepada konsep atau gagasan atau ide ayat-ayat sebelumnya, yakni pasal 2 ayat 11 sampai 22. Kemudian juga sama dengan Efesus pasal 3 ayat 14. Digunakan kata toto di sini. Itulah mengacu pada gagasan atau konsep atau ide ayat sebelumnya, yakni pasal 3 ayat 1 sampai 13. Jadi secara konteks sekat penggunaan kata toto, kita paham bahwa kata toto di sana mengacu pada ide dasar atau gagasan utama atau konsep utama ayat-ayat sebelum kata tersebut. Nah, oleh sebab itu, maka kata toto ya, maka kata toto dalam Efesus pasal 8 ini mengacu pada gagasan atau konsep utama atau ide dasar dari ayat-ayat sebelumnya, yakni dari ayat 1 sampai 7. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa konsep utama atau ide dasar atau gagasan utama Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 adalah keselamatan. Oleh sebab itu, kata toto dalam Efesus pasal 2 ayat 8 itu mengacu pada konsep keselamatan atau gagasan keselamatan atau ide tentang keselamatan dalam ayat 1 sampai 7 sebelumnya. Kemudian dalam Efesus pasal 1 ayat 7 di sana dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, di sini dijelaskan secara tersurat, kita beroleh penebusan, jemaat Efesus dan Paulus, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi, apa yang dimaksud pemberian Allah di sana? Apakah keselamatan? Atau dalam pertanyaan lain, apa yang diterima atau yang diperoleh oleh jemaat Efesus dan Paulus?
Apakah keselamatan? Nah, dalam Efesus pasal 1 ayat 7 ini jelas di sini dikatakan yang bahwa yang mereka peroleh, yang kita peroleh adalah penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kalau bicara masalah penebusan, itu bicara keselamatan. Ya. Demikian juga dalam Efesus pasal 1 ayat 14 yang berbunyi, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa yang kita peroleh di sini? Yaitu penebusan. Jadi apa yang merupakan pemberian Allah dalam Efesus pasal 2 ayat 8, di mana secara gramatikal menegaskan bahwa itu keselamatan, itu juga sesuai dengan pernyataan konteks dekat dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Yakni dalam Efesus pasal 1 ayat 7 dan ayat 14. Bahwa yang diterima atau yang diperoleh oleh jemaat Efesus dan Paulus adalah penebusan dosa, pengampunan dosa. Inilah yang merupakan pemberian Allah. Nah, sekarang kita akan masuk pada konteks jauh. Sama dengan konteks dekat, kita melihat penggunaan kata toto atau kata itu dalam konteks jauh. Nah, muncul dalam Efesus pasal 4 ayat 17. Ya, di sana ada kata toto. Nah, kata toto di sini jelas mengacu pada konsep atau gagasan atau ide dasar dari ayat-ayat sebelum pasal 4 ayat 17 ini, yakni pasal 4 ayat 1 sampai 16. Nah, dalam Efesus pasal 5 ayat 5 ada juga kata toto di situ. Tapi kata toto di sini mengacu pada konsep atau gagasan atau ide setelah kata ini, kalimat setelah kata ini, bukan sebelumnya, ya. Khusus Efesus 5 ayat 5 ini. Kemudian dalam Efesus 5 ayat 31, pasal 6 ayat 13, ayat 6 pasal 22, kata toto di sana, ya, muncul kata toto, itu mengacu pada konsep atau ide atau gagasan ayat-ayat sebelumnya. Jadi jelas secara konteks jauh juga menyatakan bahwa kata toto secara konteks jauh dalam surat Efesus itu selalu mengacu pada konsep utama atau gagasan utama atau ide dasar dari ayat-ayat sebelumnya. Kecuali Efesus 5 ayat 5 itu mengacu pada konsep atau gagasan atau ide yang ada dalam kalimat sesudah kata toto ini. Nah, kesimpulan dari analisa kontekstual adalah yang pertama yang harus kita tegaskan adalah konsep utama atau ide dasar atau gagasan utama Efesus 2 ayat 1 sampai 10 adalah tentang keselamatan. Nah, oleh sebab itu yang diterima oleh jemaat Efesus yang merupakan pemberian atau doron Allah dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 adalah keselamatan. Atau yang bukan hasil usaha dan pekerjaan jemaat Efesus itu adalah keselamatan. Kemudian konteks dekat, ya, seperti Efesus pasal 1 ayat 7 dan ayat 14 tadi, saya sudah jelaskan bahwa ditegaskan di sana bahwa yang diperoleh oleh jemaat Efesus dan Paulus adalah penebusan, pengampunan dosa. Ini bicara keselamatan. Jadi dari sini pun kita sudah melihat bahwa yang merupakan pemberian Allah secara konteks, ya, konteks dekat itu adalah penebusan atau pengampunan dosa atau keselamatan, ya. Karena kalau kita bicara penebusan itu sama artinya kita bicara keselamatan. Kemudian Bapak Ibu, kita sudah melihat juga baik secara konteks dekat maupun secara konteks jauh penggunaan kata toto dalam surat Efesus, ya, kata toto atau itu selalu mengacu pada konsep utama atau ide dasar atau gagasan utama ayat-ayat sebelum
kata itu muncul. Kecuali dalam Efesus pasal 5 ayat 5 tadi. Itu mengacu kepada gagasan atau ide dasar atau konsep utama kalimat sesudah kata tersebut. Paling tidak, itu selalu berbicara pada konsep ayat-ayat sebelumnya. Oleh sebab itu, sekali lagi saya tegaskan, bahwa kata toto di sini mengacu kepada konsep utama atau ide dasar atau gagasan utama dari ayat sebelum kata ini. Kalau ini ayat 8 berarti mengacu kepada konsep atau ide atau gagasan ayat 1 sampai 7. Dan saya sudah jelaskan tadi bahwa Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 itu bicara masalah keselamatan. Maka konsepnya adalah keselamatan. Oleh sebab itu kata toto di sini mengacu pada keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik secara gramatikal maupun secara kontekstual, kita sudah melihat bahwa yang dimaksud pemberian Allah di sana atau kata toto atau itu dalam frasa itu bukan hasil usahamu mengacu pada keselamatan. Oleh sebab itu, mungkin lebih tepat kita berkata bahwa tidak ada dasar untuk memahami bahwa iman dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 itu pemberian Allah. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semoga penjelasan saya ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.